Kena penalti karena halangi Fabio Quartararo di kualifikasi MotoGP Argentina 2022, ini respon Jack Miller. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller merespon penalti yang diterimanya usai dianggap menghalangi laju Fabio Quartararo di sirkuit Termas dari Hondo, Argentina. Pembalap asal Australia itu tidak merasa melakukan hal tersebut. Penalti membuat posisi Miller turun 3 grid pada start balapan MotoGP Argentina 2022, Senin 4 April 2022 dini hari. Miller akan memulai balapan di posisi ke-14 setelah sebelumnya finish ke-11 dalam kualifikasi. Sekedar informasi, insiden berawal pertengahan Q2 saat Miller kehilangan cengkeraman bagian depan motornya di tikungan pertama sehingga jatuh. Saat itu, dia berada di belakang Alex Espargaro. Miller kembali ke trek menggunakan motor cadangannya, akan tetapi ketika masuk tikungan 7, dia dinilai menahan laju Quartararo yang ada di belakangnya. Itu membuat Quartararo harus finish di urutan ke-6, padahal sejak awal Quartararo bersaing di urutan terdepan. Miller pun memberikan penjelasan atas apa yang terjadi. Dia mengaku tidak memiliki niat untuk menahan laju Quartararo. Saya baru saja diberitahu bahwa saya mendapat penalti 3 grid. Saya tidak tahu apalagi yang mereka inginkan dari saya. Ucap Miller dikutip dari Crash Minggu 3 April 2022. Saya bertukar motor setelah jatuh, menukar penampilan dan mencoba untuk merasakan nyaman dengan keduanya. Saya tidak mengerti, bagaimanapun itu tidak seperti yang saya sengaja mencoba menghalangi jalannya, pungkasnya. Pembalap Aprilia Alex Espargaro menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Argentina yang rampung digelar pada Minggu 3 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Berlangsung di sirkuit Termas dari Hondo, Alex Espargaro merebut pole position setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,688 detik. Posisi kedua diikuti oleh Josh Martin dari Pramac Ducati. Kejutan diberikan oleh pembalap Monever 46 Luca Marini, adik Valentino Rossi berada di urutan ketiga. Kemudian jajaran 5 besar penghuni front row dihiasi nama Pol Espargaro dan Maverick Vinales. Menjadi catatan khusus bahwa Aprilia menempatkan 2 pembalapnya di jajaran 5 besar untuk memulai balapan di negeri Lionel Messi nanti. Uniknya, tak ada pembalap Yamaha yang bisa menghiasi grid 5 besar ketika start nanti. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo dari Energy Yamaha dari urutan ke-6. Kemudian posisi ke-7 hingga 10 dihuni oleh Alex Rins, Joan Mir, Johann Zarco, dan Takaki Nakagami. Daftar 17 tim MotoGP Argentina yang kehilangan kargo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 17 tim MotoGP Argentina 2022 masih kehilangan kargo jelang bergulirnya latihan bebas pertama Sabtu 2 April. Berikut 17 tim MotoGP Argentina 2022 yang masih kehilangan kargo. Total ada 8 tim MotoGP yang masih kehilangan kargo jelang MotoGP Argentina 2022, yakni Ducati, Monever 46, Gresini, RNF Yamaha, Monster Yamaha, Tech3, KTM, dan Suzuki. Selain itu, dikutip Speedweek, ada tim dari Moto2 dan Moto3 yang masih kehilangan kargo jelang bergulirnya MotoGP Argentina 2022, termasuk KTM, Ajo, dan Vir46 di Moto2. Kehilangan kargo yang dialami tim-tim MotoGP Argentina bervariasi. Ducati misalnya yang kehilangan 10 kotak kargo, sementara Vir46 dan Gresini yang kehilangan semua kotak kargo. Pesawat kargo Boeing 747-22B
yang disewa pihak Dorna Sport untuk membawa sejumlah sepeda motor dan kargo tim untuk tampil di MotoGP Argentina 2022, dijadwalkan tiba di Tucuman, Argentina pada Jumat pukul 21.07 waktu setempat. Keterlambatan pengiriman kargo tim-tim MotoGP Argentina 2022 membuat Dorna memutuskan untuk membatalkan semua kegiatan latihan bebas pada hari pertama di sirkuit Termas Deri Hondo Jumat 1 April. Sebagai gantinya, pihak Dorna memberi kompensasi kepada penonton untuk menjalani pit lane walk. Penonton MotoGP Argentina 2022 bisa menyaksikan sepeda motor yang dipajang dan bertemu pembalap. Tentu saja, hal itu membuat kecewa para penonton yang sudah membeli tiket pada hari pertama. Namun ternyata pihak MotoGP punya strategi cadangan untuk membayar kekecewaan tersebut. Sebagai gantinya, para penonton hari pertama MotoGP Argentina 2022 diperbolehkan turun langsung ke pit lane untuk lebih dekat dengan para rider jagoan mereka. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah akun resmi MotoGP di Instagram @MotoGP pada Sabtu 2 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam foto tersebut terlihat para penggemar MotoGP beramai-ramai berkumpul di pit lane menghadap ke arah pedok. Mereka menyaksikan kuda besi yang ditunggangi para pembalap MotoGP dari dekat yang dijajarkan dengan rapi di depan pedok. Sejumlah pembalap pun datang menghampiri para fans mereka yang sangat bergembira bisa bertemu langsung dengan sang idola. Dalam video yang diunggah MotoGP, terlihat dua pembalap KTM Tech3, Raul Fernandez dan Remy Gardner, menyapa penggemar mereka dan memberikan tanda tangan. Selain itu, ada juga pembalap Suzuki X-Star Alex Rins yang mendatangi para penggemarnya langsung ke pit lane untuk berfoto bersamanya. Tak ketinggalan, rider Lenovo Ducati Jack Miller juga mendatangi sejumlah merchandise dan melemparnya langsung ke arah penonton yang datang. Dengan cara itu, pihak MotoGP sukses mengobati kekecewaan para penonton yang sudah membeli tiket hari pertama. Sebagai tambahan, meski agenda hari pertama dan kedua MotoGP Argentina mengalami perubahan, jadwal balapan seri ketiga musim ini tersebut tak berubah. Balapan akan tetap diselenggarakan seperti yang sudah dijadwalkan, yakni pada Senin 4 April 2022 pukul 1 waktu Indonesia Barat. MotoGP Argentina, Repsol Honda tunjuk Steven Bart gantikan Marc Marquez. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tim Repsol Honda menunjuk test rider Steven Bart untuk menggantikan Marc Marquez dalam balapan MotoGP Argentina akhir pekan ini. Marc Marquez tak bisa tampil karena masih menjalani penyembuhan setelah mengalami kecelakaan di Mandalika. Steven Bart tak asing dengan motor baru Honda RC 213V setelah menyelesaikan jumlah tes pada tahun ini. Sementara itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Honda HRC dan tim Repsol Honda menempati posisinya. Saya telah menyelesaikan beberapa tes tahun ini, jadi saya familiar dengan Honda RC 213V yang baru, tapi tiba di akhir pekan MotoGP adalah situasi yang berbeda. Saya memiliki kenangan manis di Argentina. Saya finish kelima di sana pada 2014 dan ketujuh saat saya terakhir membalap di Termas pada 2016. Kami akan bekerja dengan tim dan menentukan rencana akhir pekan ini. Saya yakin ini akan jadi akhir yang sibuk. Setelah 2 tahun absen dari kalender karena pandemi, Argentina akan kembali menggelar MotoGP di sirkuit Termas Deri Hondo. Sirkuit sepanjang 4,8 km itu menyajikan balapan yang mendebarkan selama beberapa tahun terakhir dengan sejumlah tikungan terakhir yang menjadi tempat favorit pembalap melakukan overtaking. Sejak kembalinya sirkuit itu ke kalender MotoGP 2014, Honda telah memenangi 4 dari 6 balapan yang digelar di Argentina.
Sementara itu, Marc Marquez akan melanjutkan pemulihan dari penglihatan ganda yang dideritanya setelah kecelakaan sesi warm-up Grand Prix of Indonesia di Mandalika. Pembalap berusia 29 tahun itu mengalami penglihatan ganda ketika melakukan perjalanan kembali ke Spanyol dari Indonesia. Ia menderita episode serupa pada akhir musim lalu setelah gagal otak dalam kecelakaan latihan. Honda mengatakan Marquez mengunjungi dokter matanya di Barcelona pada Senin untuk medical check-up kedua dengan perbaikan penting dalam kondisinya. Pembalap ini memenangi gelar antara 2013 hingga 2019 namun kesulitan dengan kesehatannya pada tahun-tahun belakangan. Ia menepi pada musim 2020 setelah lengannya patah dan juga melewatkan 4 balapan pada 2021.